Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Ali Bukhari MT, selaku dosen mata kuliah rekayasa perangkat lunak, dan teman-teman semua dari kelas SK 4A yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat yang luar biasa kepada kita semua, dan tak lupa juga sholawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, pada hari ini kami dari kelompok yang sudah ditugaskan akan mempresentasikan materi yang berjudul Chef, yang mana izinkan saya mengenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Muhammad Ramadan, Cikal Khairunisa, Maratus Salika, Putra Osama, dan Muhammad Rizky Alfiansyah. Untuk materi yang pertama, akan saya bacakan sendiri, yaitu pengertian dari chef. Chef adalah alat otomatisasi yang kuat yang dapat menyebarkan, memperbaiki, dan memperbarui, dan juga mengelola server dan aplikasi ke lingkungan apapun. Ada juga pengertian lain, chef adalah alat manajemen konfigurasi yang mengelola infrastruktur dengan menulis kode daripada menggunakan proses manual sehingga dapat diotomatisasi, diuji, dan disebarkan dengan sangat mudah. Chef sendiri memiliki arsitektur client server dan mendukung beberapa platform seperti Windows, Ubuntu, CentOS, dan Solaris, dan lain-lain. Dan itu juga dapat diintegrasikan dengan platform cloud seperti AWS, Google Cloud, platform dan OpenStack, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum mengetahui secara lanjut, di sini kita akan membahas tentang manajemen konfigurasi. Kita ambil contoh, misalkan kita adalah seorang insinyur sistem di suatu organisasi dan kita ingin menyebarkan atau memperbarui perangkat lunak atau sistem operasi di lebih dari ratusan sistem dalam organisasi itu dalam waktu 1 hari. Ini dapat dilakukan secara manual, tetapi tetap saja dapat menyebabkan banyak sekali masalah. Beberapa perangkat lunak mungkin macet atau tidak berfungsi dengan benar saat memperbarui, dan kami tidak akan kembali ke versi sebelumnya, atau bisa jadi akan menjadi lebih buruk. Untuk mengatasi masalah ini, kami menggunakan yang namanya manajemen konfigurasi. Manajemen konfigurasi itu melacak semua informasi terkait perangkat lunak dan perangkat keras dari suatu organisasi dan juga memperbaiki, menyebarkan, dan memperbarui seluruh aplikasi dengan prosedur otomatisnya. Manajemen konfigurasi melakukan pekerjaan beberapa administrator sistem dan pengembang yang mengelola ratusan server dan aplikasi. Beberapa alat yang digunakan untuk manajemen konfigurasi itu ada tools berupa Chef, Puppet, Ansible, Chef Engines, SaltStack, dan lain-lain. Pertanyaannya di sini, kenapa Chef? Misal kita membuat skenario bahwa di sini kita telah memindahkan sebuah perusahaan ke lingkungan yang baru. Di sini kita ingin menginstal, memperbarui, dan memindahkan perangkat lunak atau perangkat keras lainnya. Fungsi chef di sini itu mengotomatiskan konfigurasi Fungsi chef di sini itu mengotomatiskan konfigurasi, penerapan, dan manajemen aplikasi di seluruh jaringan, meskipun berupa hibrid.
Kita dapat menggunakan Chef untuk mempercepat penerapan aplikasi. Chef juga adalah alat yang hebat untuk mempercepat pengiriman perangkat lunak, kecepatan pengembangan perangkat lunak, mengacu pada seberapa cepat perangkat lunak dapat berubah dalam menanggapi persyaratan atau kondisi baru. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Cikal Khairunisa. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Manfaat Chef. 1. Mempercepat pengiriman perangkat lunak. Ketika infrastruktur Anda diotomatisasi, semua persyaratan perangkat lunak seperti pengujian menciptakan lingkungan baru untuk penerapan perangkat lunak dan lain-lain menjadi lebih cepat. 2. Peningkatan ketahanan layanan dengan membuat infrastruktur otomatis memantau bug dan kesalahan sebelum terjadi juga dapat pulih dari kesalahan lebih cepat. Ketiga, manajemen risiko. Chef menurunkan risiko dan meningkatkan kepatuhan di semua tahap penerapan. Ini mengurangi konflik selama pengembangan dan lingkungan produksi. Keempat, adopsi cloud. Chef dapat dengan mudah disesuaikan dengan lingkungan cloud dan server serta infrastruktur dapat dengan mudah dikonfigurasi, diinstal, dan dikelola secara otomatis oleh Chef. Kelima, mengelola pusat data dan lingkungan cloud seperti yang telah dibahas sebelumnya. Chef dapat berjalan di berbagai platform. Di bawah Chef, Anda dapat mengelola semua cloud dan platform di lokasi termasuk server. Dan yang terakhir, operasi TI dan alur kerja yang disederhanakan. Chef menyediakan saluran untuk penerapan berkelanjutan mulai dari pembuatan hingga pengujian dan hingga pengiriman, pemantauan, dan juga pemecahan masalah. Fitur-fitur dalam Chef. Yang pertama, kelola ratusan server dengan mudah dengan beberapa karyawan. Kedua, ini dapat dengan mudah dikelola menggunakan sistem operasi seperti Linux, Windows, FreeBSD. Yang ketiga, ini mempertahankan cetak biru dari seluruh infrastruktur. Keempat, ini terintegrasi dengan penyedia layanan cloud utama. Dan yang terakhir, manajemen terpusat, yaitu server tunggal dapat digunakan sebagai pusat penerapan kebijakan. Kelebihan dan kekurangan Chef. Yang pertama, kelebihan Chef. Salah satu solusi paling fleksibel untuk manajemen OS dan middleware. Kedua, dirancang untuk programmer. Ketiga, Chef menawarkan solusi hibrid dan SaaS untuk server Chef. Keempat, urutan eksekusi berurutan. Dan yang kelima, sangat stabil, andal, dan matang, terutama untuk penerapan besar di lingkungan publik dan pribadi. Kekurangan Chef. 1. Membutuhkan kurva belajar yang curam. 2. Pengaturan awal rumit. Dan yang terakhir, tidak memiliki dorongan, jadi tidak ada tindakan segera pada perubahan. Proses tarik mengikuti jadwal yang ditentukan. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Rizky Alfiansyah. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja Chef. Chef pada dasarnya terdiri dari 3 komponen, yaitu Chef Server, Workstation, dan Nodes. Server adalah pusat hubungan hub dari semua operasi yang perubahannya disimpan. Workstation adalah tempat semua kode yang dibuat atau diubah. Sedangkan Node adalah mesin yang dikelola oleh Chef. Penggunaan dapat berinteraksi dengan Chef dan server Chef melalui Chef Workstation. Alat baris perintah knife dan Chef digunakan untuk berinteraksi dengan Chef Server. Chef Node adalah mesin virtual atau cloud yang dikelola oleh Chef dan setiap node dikonfigurasi oleh Chef client yang terpasang di dalamnya. Server Koki menyimpan semua bagian dari konfigurasi untuk memastikan semua elemen yang berada di tempat yang tepat dan berfungsi seperti yang diharapkan. Adapun peran Chef. Peran Chef adalah untuk mengotomatisasi dan mengelola infrastruktur.
otomatisasi IT, SAFE dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai produk SAFE Development Operation, seperti SAFE Server dan SAFE Client. SAFE Development Operation adalah alat untuk mempercepat pengiriman aplikasi dan kolaborasi development dan operation. SAFE juga membantu memecahkan masalah dengan memperlakukan infrastruktur sebagai code, daripada mengubah apapun secara manual pengaturan mesin dalam resep SAFE. Adapun komponen-komponen SAFE. Yang pertama ada server SAFE. Server SAFE ini berisi semua data yang terkonfigurasi dan menyimpan buku masak atau cookbooks, resep, dan metadata yang menjelaskan setiap node di SAFE Client. Konfigurasi diberikan ke node melalui SAFE Client. Setiap perubahan yang dibuat harus melewati server SAFE untuk diterapkan. Sebelum mendorong perubahan, itu memverifikasi bahwa node dan workstation dipasangkan dengan server melalui penggunaan kunci otorisasi dan kemudian memungkinkan komunikasi antara workstation dan node. Dan kedua ada workstation. Workstation ini digunakan untuk berinteraksi dengan SAFE server dan juga untuk berinteraksi dengan SAFE node. Ini juga digunakan untuk membuat cookbooks atau buku masak. Workstation juga adalah tempat di mana semua interaksi terjadi di mana buku masak dibuat, diuji, dan disebarkan di stasiun kerja kode diuji. Dan yang ketiga ada cookbooks atau buku masak. Buku masak atau cookbooks ini dibuat menggunakan bahasa Ruby dan bahasa khusus domain yang digunakan untuk sumber daya tertentu. Cookbooks berisi resep yang menentukan sumber daya yang akan digunakan dan urutan penggunaannya. Dan yang keempat ada node. Node dikelola oleh SAFE dan setiap node dikonfigurasi dengan menginstal SAFE Client di atasnya. SAFE nodes adalah mesin seperti fisik, cloud virtual, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan SAFE Client adalah untuk mendaftarkan dan mengotentikasi node, membangun objek node, dan untuk konfigurasi node. SAFE Client berjalan secara lokal pada setiap node untuk mengkonfigurasi node. Adapun peran SAFE di development dan operation. SAFE digunakan untuk mengotomatisasi dan mengelola infrastruktur. Otomatisasi IT SAFE dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai produk SAFE development dan operation seperti SAFE server dan SAFE Client. SAFE Development dan Operation adalah alat untuk mempercepat pengiriman aplikasi dan kolaborasi development dan operation. SAFE juga membantu memecahkan masalah dengan memperlakukan infrastruktur sebagai kode. Daripada mengubah apapun secara manual, pengaturan mesin dijelaskan dalam resep SAFE. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk kesimpulan di sini, SAFE adalah alat manajemen konfigurasi yang kuat di development dan operation, dan memiliki fitur bagus untuk menjadi yang terbaik di pasar. Hari demi hari, SAFE telah meningkatkan fitur-fiturnya dan memberikan hasil yang baik kepada pelanggan. SAFE juga digunakan oleh industri TI terkemuka di dunia seperti Facebook, AWS, Cloud Public HP, dan lain-lain. Peluang kerja meningkat dari hari ke hari untuk master SAFE automation. Komponen dari SAFE itu terbagi menjadi 3, yaitu server, workstation, dan node. Server SAFE berisi sebuah data konfigurasi dan menyimpan buku masak, resep, dan metadata yang menjelaskan setiap node di SAFE Client. Workstation digunakan untuk berinteraksi dengan SAFE Server dan juga untuk berinteraksi dengan SAFE Node. Node dikelola oleh SAFE dan setiap node dikonfigurasi dengan menginstal SAFE Client di atasnya. SAFE Nodes adalah mesin seperti fisik, cloud virtual, dan lain-lain. Mungkin untuk penjelasan di tools akan dijelaskan oleh Muhammad Ramadan dan Putra Osama.
Di stop guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan menemukan cara mendaftar sebuah aplikasi konfigurasi, di mana aplikasi ini cukup sering digunakan oleh berbagai pihak. Namanya adalah SEP. Untuk mendaftarkan, kita perlu menekan di search bar kita seat login. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita masuk di host SEP. Kemudian di sini ada pilihan sign in jika kita ada sebuah akun, dan jika kita tidak ada sebuah akun, kita tekan sebuah kata click here to get started. Kemudian kita isikan nama kita, kemudian email, kemudian username, kemudian klik I agree di sini, kemudian get started. Maka kita akan mendapatkan sebuah notifikasi aktivasi di Gmail kita. Kita kembali ke Gmail. Kemudian kita cari, di sini ada SEP software, kita telah mendapatkan sebuah notifikasi. Kemudian dia ada tanggapan, kemudian kita klik di sini. Kemudian nanti bakal ada password. Setelah kita tekan ke bawah password, kemudian kita klik create. Setelah kita klik create, maka kita akan cukup tekan already have account kembali. Kemudian kita masukkan yang telah kita buat tadi. Lanjut, kemudian kita masukkan password yang kita isi tadi, kemudian sign in. Maka kita sudah masuk ke halaman SEP. Terima kasih. Mungkin itu saja. Tentang penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Putra. Kepada Putra, saya persilakan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada pada Chef Manage. Sebelum kita lanjut, seperti yang diketahui, jadi Chef Manage ini adalah suatu web user interface yang merupakan konsol manajemen dari Chef itu sendiri. Nah, di sini nantinya dapat memungkinkan kita untuk melakukan pengelolaan node, database, role, organization, dan lain sebagainya. Langsung saja di sini saya akan coba login. Untuk pembuatan akun sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Ramadan. Saya masukkan passwordnya. Saya login. Nah, jadi inilah tampilan dari konsol Chef yang akan kita lihat fitur-fiturnya. Nah, baik, mulai dari Node. Node di sini bisa dikatakan adalah perangkat apapun secara fisik ataupun virtual. Bisa juga cloud,
perangkat jaringan, dan lain sebagainya. Nah, node-node tersebut yang dikelola oleh Chef akan ditampilkan di sini. Lalu selanjutnya ada reports. Untuk reports di bagian ini berisi untuk menampilkan proses yang sedang berjalan pada Chef client atau Chef infra client. Sesuai tanggal yang tercantum di sini. Nah, di sini kita dapat memonitoring mulai dari ringkasan proses yang berjalan, perhitungannya juga. Untuk perhitungan sendiri di sini ada proses yang sukses itu diindikasikan dengan warna hijau. Lalu jika ada proses yang gagal diindikasikan dengan warna biru tua, dan proses yang dibatalkan itu diindikasikan dengan warna biru muda. Lalu di sini ada untuk memonitoring durasi proses yang berjalan. Di sini ada run story untuk history. Untuk historinya akan ditampilkan di sini. Untuk selanjutnya kita masuk ke policy. Di sini ada cookbooks. Pada cookbook ini di mana kebijakan konfigurasi dari organization spesifik di-maintain di sini. Lalu untuk role, di sini menentukan jenis server seperti server web atau server database. Lalu untuk database ini di mana ditempatkannya item sensitif seperti password atau data akun pengguna dan lain sebagainya. Lalu untuk environment di sini didefinisikan sebagai proses seperti dev, staging atau production. Lalu yang terakhir di bawahnya client seperti namanya merupakan berisi Chef client itu sendiri. Lalu pada bagian selanjutnya yaitu administration. Pada bagian ini berfungsi untuk kita mengelola organisasi seperti menambahkan user atau pengguna. Seperti yang dicontohkan, saya sebelumnya sudah membuat satu organisasi bernama Fasilkom. Di sini kita bisa melihat ada member atau anggotanya. Di sini ada user saya sendiri dan juga rekan saya tadi, Muhammad Ramadan. Ya, mungkin itu saja fitur dari Chef Manage dari web interface yang sudah saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan materi dan penjelasan tools dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.